Wah wah wah, ada apa ini? Ragnar Oratmangoen bongkar pencatan Shin Tae-yong. Ini sebenarnya yang terjadi, yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Sangat-sangat bikin malu. Langsung dibongkar di depan publik. Kompensasi Shin Tae-yong belum dibayar semua. Apakah PSSI selama ini bohongi publik? Begini info mengejutkannya. Nah loh, ada apa ini? Ole Romeni tiba-tiba menghilang dari latihan perdana di Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Begini info mengejutkannya. Nah ini baru super top Marco Top jika terjadi. Patrick Kluivert diganti jelang lawan Bahrain. Kira-kira siapa penggantinya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Mads Hilgers dipastikan absen lawan Bahrain. Timnas Indonesia harus menghadapi tantangan besar saat melawan Bahrain dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret mendatang. Sayangnya kabar kurang menguntungkan datang dari lini pertahanan tim Garuda. Mads Hilgers, salah satu bek andalan, dipastikan absen dalam pertandingan krusial ini akibat cedera yang dideritanya saat melawan Australia. Hilgers mengalami cedera pangkal paha dalam laga kontra Australia yang berakhir dengan kekalahan 1-5 di Sydney pada 20 Maret lalu. Pemain berusia 23 tahun tersebut harus ditarik keluar pada menit ke-60 dan digantikan oleh Sandy Walsh. Setibanya di Jakarta, Hilgers menjalani pemeriksaan medis bersama tim dokter Timnas Indonesia. Sayangnya hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa cedera yang dialaminya membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih sehingga ia tidak dapat memperkuat Indonesia dalam laga melawan Bahrain. Kehilangan Hilgers tentu menjadi pukulan berat bagi Timnas Indonesia. Sebagai pemain bertahan, kontribusinya sangat penting dalam menjaga lini belakang tetap solid. Absennya Hilgers memaksa pelatih untuk mencari opsi lain di posisi bek tengah. Beruntung Timnas Indonesia masih memiliki beberapa pemain yang bisa mengisi posisi tersebut seperti Sandy Walsh, Rizky Ridho, Justin Hubner, Jay Inzes, Muhammad Ferrari, dan Jordi Amat. Selain itu, Kevin Dix dan Calvin Verdonk juga bisa dimainkan sebagai bek tengah jika dibutuhkan. Meski begitu, ketidakhadiran Hilgers tetap meninggalkan celah di lini pertahanan. Bahrain bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Tim asuhan Juan Antonio Pizzi ini memiliki serangan yang cepat dan efektif. Oleh karena itu, Timnas Indonesia harus tampil dengan performa terbaik dan fokus penuh agar bisa meraih kemenangan. 3 poin dari laga ini sangat penting untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Di sisi lain, seluruh elemen tim Garuda tentu berharap yang terbaik bagi Hilgers. Sang pemain akan kembali ke klubnya FC Twente untuk menjalani pemulihan lebih lanjut bersama tim medis di Belanda. Semoga Hilgers bisa segera pulih dan kembali memperkuat Timnas Indonesia dalam laga-laga berikutnya. Dukungan dari para supporter juga sangat dibutuhkan dalam situasi ini. Mari kita tunjukkan solidaritas kita dengan menuliskan doa dan harapan terbaik untuk Mads Hilgers di kolom komentar. Semoga ia lekas sembuh dan bisa kembali ke lapangan dengan kondisi prima. Garuda tetap semangat dan mari kita berikan dukungan penuh untuk Timnas Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Malu dengan media, Erick Thohir langsung temui pelatih Timnas Indonesia. Setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tampaknya memilih untuk menghindari wawancara dengan media. Berbeda dengan pertandingan sebelumnya di mana ia aktif berbicara kepada wartawan, kali ini Erick lebih memilih fokus langsung ke tim pelatih Timnas Indonesia untuk membahas persiapan melawan Bahrain.
Sikap ini tentu menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik. Kekalahan dari Australia bukan hanya menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia, tetapi juga bagi PSSI. Banyak pihak yang menilai pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert tidak berjalan sesuai ekspektasi. Sejak keputusan itu diambil, tekanan terhadap Erick Thohir semakin besar, terutama setelah debut Kluivert berujung dengan kekalahan memalukan. Wajar jika kemudian muncul dugaan bahwa Erick merasa malu menghadapi wartawan setelah keputusannya banyak menuai kritik. Di media sosial, Erick justru lebih aktif membagikan unggahan terkait timnas Indonesia, termasuk pertemuannya dengan tim pelatih. Pada 23 Maret 2025, ia mengunggah foto bersama Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Gerald van den Burg, Denny Lanzaat, dan penasihat teknis Jordi Cruyff. Dalam unggahan tersebut, ia menegaskan bahwa pertemuan itu bertujuan untuk memastikan kesiapan tim menghadapi Bahrain. Namun tetap saja absennya Erick dari wawancara media memperkuat dugaan bahwa ia tengah menghindari pertanyaan sulit terkait kebijakan PSSI. Laga melawan Bahrain menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia. Dengan poin yang sama dengan Bahrain di posisi keempat dan kelima grup C, pertandingan ini akan menentukan nasib skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika gagal meraih poin penuh, peluang Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya akan semakin kecil. Hal ini tentu menambah beban bagi Erick Thohir dan jajaran PSSI yang tengah berada di bawah tekanan besar dari publik. Netizen pun tidak tinggal diam. Media sosial Erick Thohir dibanjiri komentar pedas dari para supporter yang kecewa dengan performa timnas dan keputusan pergantian pelatih. Banyak yang merasa bahwa pemecatan Shin Tae-yong adalah kesalahan besar, mengingat ia telah membawa timnas Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kini dengan situasi yang semakin sulit, Erick dituntut untuk bisa membuktikan bahwa keputusannya tidak keliru. Bagaimana menurut kalian? Apakah Erick Thohir memang sengaja menghindari media karena malu? Atau ia memang lebih memilih fokus pada tim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan beri dukungan untuk timnas Indonesia agar bisa bangkit dan meraih kemenangan melawan Bahrain. Pemecatan Shin Tae-yong dibongkar Ragnar Oratmangoen. Timnas Indonesia menjadi bulan-bulanan Australia pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan skor 1-5. Rasa kekecewaan tak terbendung dirasakan oleh supporter dan pemain timnas Indonesia. Banyak yang mengkritik Patrick Kluivert karena dinilai tidak mampu melihat potensi yang dimiliki pemain timnas Indonesia. Di sisi lain, Patrick Kluivert kini menjadi bahan olok-olokan warganet Indonesia, berbeda jauh dengan Shin Tae-yong yang justru banjir pujian. Nama Shin Tae-yong bahkan bergema di Sydney Football Stadium, menunjukkan betapa besar rasa rindu supporter terhadap taktik yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Kebingungan atas keputusan sepihak Erick Thohir dalam pergantian pelatih tidak hanya dirasakan oleh supporter, tetapi juga oleh para pemain timnas Indonesia. Salah satu pemain yang vokal mengkritik pilihan Erick adalah Ragnar Oratmangoen bersama dengan Tom Haye dan Kevin Dix. Ketiga pemain ini mengaku tidak habis pikir atas alasan Erick dalam memecat Shin Tae-yong. Dilansir dari kanal YouTube @sigosport 21 Maret 2025, Ragnar menilai bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih yang sangat dekat dengan para pemain. Cara pendekatannya dan bagaimana dia menghibur tim membuat suasana menjadi lebih nyaman. Aku masih berpikir dia dalam kurung Shin Tae-yong sangat baik dalam tim. Dari apa yang aku lihat, dia tidak memiliki masalah di dalam tim. Kenapa harus sekarang? Tapi di lain hal, itulah jalan yang dipilih oleh Presiden dalam kurung PSSI Erick Thohir, ungkap Ragnar Oratmangoen. Apakah ini saat yang tepat untuk mengganti pelatih? Itu juga masalahnya. Dia dalam kurung Shin Tae-yong juga suka bercanda dan hal lainnya seperti itu. Menurutku dinamikanya sangat bagus saat bersamanya, tambah Ragnar. Para pemain akhirnya berbicara setelah sekian lama diam. Mereka pun heran dengan keputusan Erick yang terkesan sepihak dan tidak realistis bagi masa depan timnas Indonesia di waktu-waktu krusial ini. Kini di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, timnas Indonesia justru semakin carut-marut setelah kekalahan telak dari Australia.
Keputusan Erick Thohir untuk mengganti pelatih di tengah kompetisi yang sangat penting ini terbukti sebagai langkah yang blunder. Tidak sedikit yang menilai Erick sebagai sosok yang egois dan hanya mementingkan gengsi tanpa memikirkan dampak bagi perkembangan timnas Indonesia. Meski begitu, para pemain tetap berkomitmen untuk memberikan performa terbaik bagi pendukung timnas Indonesia. Mereka berharap bisa bangkit dalam pertandingan berikutnya melawan Bahrain demi menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kompensasi Sintayong ternyata belum dibayar penuh. PSSI kembali menjadi sorotan setelah kabar mengejutkan muncul terkait kontrak mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa hingga saat ini PSSI belum sepenuhnya menyelesaikan pembayaran kompensasi pemecatannya. Pernyataan ini bertolak belakang dengan klaim yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang mengatakan bahwa seluruh hak dan bonus Sintayong telah dilunasi. Sintayong dipecat dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak termasuk para penggemar sepak bola tanah air. Selama 5 tahun menukangi timnas Indonesia, STY berhasil mencatatkan berbagai pencapaian bersejarah, seperti membawa timnas lolos ke babak 16 besar Piala Asia, serta hampir mengantarkan Garuda Muda ke Olimpiade Paris. Meskipun akhirnya harus kandas di babak play-off melawan Guinea. Namun di tengah segala kontroversi pemecatannya, kini muncul permasalahan baru. Sintayong mengungkapkan bahwa kompensasi yang seharusnya ia terima sebagai bagian dari kontraknya yang masih berlaku hingga 2027 belum sepenuhnya dibayarkan oleh PSSI. Hal ini ia sampaikan setelah menghadiri acara nonton bareng pertandingan timnas Indonesia melawan Australia di Jakarta pada 20 Maret 2025. Belum diselesaikan dengan sempurna, ujar Sintayong kepada awak media ketika ditanya mengenai status pembayaran kompensasinya. Padahal sebelumnya Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa semua kewajiban PSSI terhadap Sintayong telah diselesaikan, termasuk pembayaran bonus. Kita sudah sesuai dengan kontrak, kita sudah sesuaikan. Bulan Januari bonus semua sudah kita bayar, kata Erick di GBK Arena beberapa waktu lalu. Ia juga menambahkan bahwa bahkan kontrak asisten pelatih yang seharusnya berakhir pada Desember 2024 juga diberikan kompensasi hingga Januari 2025. Bahkan asisten coach dalam kurung STY yang kontraknya bulan Desember, kalau tidak salah nanti saya cek lagi, saya rasa kita kasih sampai Januari, imbuhnya. Erick Thohir juga menegaskan bahwa PSSI adalah organisasi yang profesional dan memiliki nama baik yang harus dijaga. Saya rasa PSSI punya harga diri. PSSI juga profesional, tidak sempurna, tetapi tidak mungkin peningkatan seperti ini terjadi jika FIFA, AFC, dan AFF tidak percaya sama kita. Jadi kita jalankan sebaik-baiknya, tegasnya. Namun pernyataan terbaru dari Sintayong justru membuktikan sebaliknya. Jika benar PSSI belum melunasi seluruh kontrak dan bonusnya, timnas Indonesia bisa saja mendapatkan sanksi dari FIFA. FIFA memiliki aturan ketat terkait penyelesaian kontrak pelatih dan pemain. Jika Sintayong memutuskan untuk melaporkan masalah ini ke FIFA, bukan tidak mungkin PSSI akan menghadapi konsekuensi serius. Kini pertanyaan besar muncul, apakah Sintayong akan membawa kasus ini ke FIFA, atau ia memilih untuk tetap diam? Bagaimana menurut kalian, apakah PSSI benar-benar sudah membayar kontrak STY, atau hanya sekadar janji manis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia siap bantai-bantai Bahrain. Setelah kekalahan menyakitkan dari Australia dengan skor telak 1-5, Timnas Indonesia kini bersiap untuk bangkit dan menunjukkan performa terbaik mereka saat menghadapi Bahrain. Manajer Timnas Indonesia Sumarji memastikan bahwa mental para pemain sudah kembali pulih dan siap bertarung di laga berikutnya. Menurutnya, kekalahan dari Australia hanya menjadi bagian dari proses pembelajaran bagi tim. Kami sudah melakukan evaluasi menyeluruh.
Kekalahan dari Australia memang menyakitkan, tapi kami menganggap itu sebagai pembelajaran berharga. Sekarang semua pemain sudah dalam kondisi mental yang lebih baik dan siap menghadapi Bahrain dengan penuh semangat, ujar Soemarji dalam konferensi pers di Jakarta. Pelatih timnas Indonesia yang baru, yang menurut ex-co PSSI dianggap sebagai pelatih terbaik yang pernah menangani Garuda, diyakini akan mampu membawa tim ke jalur kemenangan. Meskipun debutnya dihiasi kekalahan telak, anggap saja hal itu hanyalah sebuah kesalahan yang bisa diperbaiki. Kesiapan para pemain juga diamini oleh beberapa punggawa timnas Indonesia. Calvin Verdon, pemain keturunan yang baru bergabung dengan skuad Garuda, menegaskan bahwa tim sudah belajar banyak dari kesalahan di laga sebelumnya dan siap memberikan perlawanan sengit kepada Bahrain. Kami semua kecewa dengan hasil melawan Australia, tapi kami tidak boleh terpuruk. Sekarang kami sudah lebih siap, mental sudah bangkit, dan kami akan bermain dengan penuh determinasi untuk mengamankan kemenangan, ujar Verdon. Tim pelatih juga telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi Bahrain, termasuk memperbaiki lini pertahanan yang dianggap rapuh saat menghadapi Australia. Patrick Kluivert dan stafnya kini fokus membangun koordinasi yang lebih solid di antara pemain belakang, serta meningkatkan efektivitas serangan agar Indonesia bisa mencetak lebih banyak gol. Di sisi lain, tekanan besar juga dirasakan oleh skuad Garuda. Mengingat pelatih baru disebut-sebut sebagai yang terbaik sepanjang masa menurut ex-co PSSI, sangat mustahil dan memalukan jika sampai kalah melawan Bahrain. Timnas Indonesia harus membuktikan bahwa mereka memang layak berada di level tertinggi sepak bola Asia. Para supporter pun kembali memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia. Banyak dari mereka yang berharap skuad Garuda bisa membayar kekecewaan di laga sebelumnya dengan kemenangan telak atas Bahrain. Jangan sampai kalah lagi. Sudah cukup dipermalukan, sekarang waktunya tunjukkan taring kita, tulis salah satu netizen di media sosial. Kini tinggal menunggu bagaimana timnas Indonesia akan tampil di laga melawan Bahrain. Apakah benar-benar akan bangkit dan menghancurkan lawan? Ataukah akan kembali terpuruk? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Oleh Romeni dan dua pemain menghilang dari latihan. Timnas Indonesia menghadapi situasi tak terduga menjelang laga krusial melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tiga pemain utama yakni Ole Romeni Hilgers dan Sandy Walsh tidak terlihat dalam sesi latihan terbaru di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Sabtu 22 Maret 2025. Hal ini tentu menjadi sorotan mengingat pertandingan melawan Bahrain adalah laga hidup dan mati bagi skuad Garuda. Manajer Timnas Indonesia Soemarji akhirnya angkat bicara mengenai absennya ketiga pemain tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketiganya sedang menjalani perawatan medis setelah laga melawan Australia, di mana Indonesia harus menelan kekalahan telak 5-1. Hilgers mengalami cedera yang cukup serius dan membutuhkan perawatan intensif, sementara Sandy Walsh juga mengalami benturan keras saat laga melawan Australia hingga harus ditandu keluar lapangan. Namun yang menjadi perhatian utama adalah hilangnya Ole Romeni dari sesi latihan. Soemarji menjelaskan bahwa pemain naturalisasi asal Belanda itu hanya mengalami lecet ringan dan tidak mengalami cedera serius. Romeni bersama Walsh menjalani latihan terpisah di gym dan keduanya diharapkan bisa kembali bergabung dengan skuad utama dalam waktu dekat. Meski demikian, absennya tiga pemain tersebut tetap disayangkan, terutama karena laga melawan Bahrain akan menentukan nasib timnas Indonesia di kualifikasi ini. Pelatih Patrick Kluivert tentu harus segera mencari solusi dan menyiapkan strategi alternatif jika ketiganya tidak bisa tampil dalam kondisi prima saat pertandingan nanti. Kehilangan pemain di sesi latihan menjelang pertandingan penting seperti ini tentu menjadi pukulan bagi timnas Indonesia. Para pemain yang tersisa pun harus bekerja lebih keras untuk memastikan kesiapan mereka menghadapi Bahrain. Apalagi tekanan semakin besar setelah kekalahan dari Australia. Di sisi lain, para pemain yang masih fit terus menjalani latihan intensif. Sesi latihan tetap berjalan dengan pembagian dua kelompok, di mana pemain utama seperti Tom Haye, Jay Itzes, Calvin Verdon, dan Nathan Chu Aon berlatih bersama.
Sementara itu, para pemain cadangan seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Rizky Ridho, dan lainnya berlatih secara terpisah untuk memastikan seluruh tim dalam kondisi siap tempur. Dengan waktu yang semakin mepet menuju pertandingan melawan Bahrain, harapan besar ada pada staf medis agar bisa memulihkan kondisi Romani, Walsh, dan Hilgers secepat mungkin. Jika tidak, timnas Indonesia harus segera menemukan alternatif dan memastikan strategi yang tepat agar bisa tampil maksimal. Bagaimana pendapat kalian mengenai absennya 3 pemain ini di sesi latihan? Apakah ini akan mempengaruhi performa timnas Indonesia melawan Bahrain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert hanya boneka di timnas Indonesia. Patrick Kluivert, legenda sepak bola asal Belanda, kini berada dalam sorotan tajam setelah muncul spekulasi bahwa dirinya hanya menjadi boneka di timnas Indonesia. Kritik ini mencuat setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia, di mana sebuah potongan video menunjukkan Kluivert tampak pasif di pinggir lapangan. Sementara asistennya, Alex Pastoor, justru yang sibuk memberikan instruksi kepada para pemain. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, siapa sebenarnya otak di balik strategi timnas Indonesia? Sebagai seorang pelatih, Kluivert tentu memiliki pengalaman yang luar biasa. Ia pernah bermain untuk klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, dan Barcelona, serta menjadi bagian dari skuad timnas Belanda di berbagai ajang internasional. Namun, rekam jejaknya sebagai pelatih masih dipertanyakan. Banyak yang menduga bahwa peran Kluivert di timnas Indonesia hanya sebatas nama besar, sementara Pastoor yang lebih dominan dalam merancang strategi. Perbandingan dengan Shin Tae-yong pun tak terhindarkan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dikenal sangat ekspresif dan aktif di pinggir lapangan, mengatur setiap pergerakan pemainnya secara detail. Berbeda dengan Shin, Kluivert tampak lebih santai dan cenderung membiarkan asistennya yang berbicara lebih banyak. Hal ini membuat publik mulai meragukan apakah ia benar-benar memiliki kendali penuh atas tim. Namun menilai Kluivert hanya berdasarkan 1 pertandingan saja tentu tidak adil. Sepak bola bukan hanya soal gestur di pinggir lapangan, tetapi juga tentang strategi jangka panjang, filosofi permainan, dan bagaimana seorang pelatih mampu membangun mentalitas tim. Kluivert mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dari pelatih sebelumnya, tetapi apakah pendekatan tersebut akan membawa hasil positif atau justru sebaliknya? Laga melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 mendatang menjadi ujian sesungguhnya bagi Kluivert. Pertandingan ini bukan hanya soal menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi juga tentang harga diri dan kepercayaan supporter. Kekalahan menyakitkan dari Bahrain di pertemuan sebelumnya masih membekas, terutama karena gol penyeimbang mereka terjadi di menit 90+9 meskipun tambahan waktu hanya 6 menit. Supporter Indonesia tentu tidak ingin kejadian serupa terulang. Jika Kluivert ingin membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar boneka, kemenangan atas Bahrain adalah satu-satunya cara. Ia harus menunjukkan bahwa dirinya mampu membuat keputusan strategis yang tepat dan mengelola tim dengan baik. Jika tidak, kritik dan tekanan dari publik akan semakin keras dan kepercayaan terhadapnya bisa semakin luntur. Bagaimana menurut kalian, apakah Kluivert benar-benar hanya menjadi boneka di timnas Indonesia? Atau ini hanya bagian dari strategi yang belum terlihat hasilnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Alex Pastoor ambil alih tugas Patrick Kluivert di laga lawan Bahrain. Penampilan timnas Indonesia saat menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sorotan tajam. Bukan hanya karena kekalahan telak 1-5, tetapi juga karena peran Patrick Kluivert yang terlihat begitu pasif di pinggir lapangan. Justru sosok Alex Pastoor yang tampak lebih aktif memberikan instruksi kepada para pemain. Situasi ini pun memunculkan pertanyaan besar, apakah Kluivert hanya simbol belaka, sementara Pastoor yang sebenarnya mengatur strategi timnas Indonesia? Dalam pertandingan melawan Australia, banyak momen di mana Kluivert hanya berdiri diam di pinggir lapangan. Sementara itu, Alex Pastoor terlihat sibuk berbicara dengan pemain, memberikan arahan, dan berinteraksi lebih intens di sepanjang pertandingan.
Fenomena ini langsung memicu reaksi dari publik dan penggemar sepak bola Indonesia. Di media sosial, banyak yang mempertanyakan mengapa Kluivert tidak terlihat aktif dalam memberikan instruksi. Bahkan beberapa komentar menyebutnya hanya sebagai pajangan sementara Pastoor yang bekerja keras dalam merancang strategi permainan. Pelatih kita itu Alex Pastoor, Kluivert cuma pajangan doang, cuit akun X @HoOligrad. Melihat situasi ini, muncul desakan agar PSSI segera mengambil langkah tegas. Banyak yang menilai bahwa jika memang Alex Pastoor lebih berkompeten dalam menangani tim, mengapa tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk mengambil alih sepenuhnya. Beberapa warganet bahkan secara terbuka meminta Erick Thohir dan PSSI untuk mengganti Kluivert dengan Pastoor. Bisa ganti Alex Pastoor aja ga yang ngelatih dalam kurung lawan Bahrain. Tulis akun X @anitaiflaatin. Malah asistennya yang sibuk kasih instruksi. Yang pakai jas anteng bener udah kayak tamu kondangan. Ayo dong Pak Erick Thohir pelatihnya dirotasi aja. Biar Alex Pastoor yang jadi head coach, tambah akun X @kamar_agung. Namun harus diingat bahwa Kluivert masih memiliki kontrak hingga 2027. Keputusan untuk menggantinya tentu bukan hal yang mudah dan membutuhkan pertimbangan matang. Jika Kluivert benar-benar ingin membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih kepala laga melawan Bahrain akan menjadi ujian penting. Ia harus menunjukkan bahwa dirinya memang layak memimpin timnas Indonesia, bukan sekadar sosok di pinggir lapangan. PSSI kini berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan tetap mempercayakan Kluivert untuk menangani timnas Indonesia atau mulai mempertimbangkan opsi lain? Jika timnas kembali tampil buruk melawan Bahrain, tekanan terhadap PSSI untuk mengambil tindakan tegas akan semakin besar. Pertanyaannya kini, apakah Kluivert hanya boneka di timnas Indonesia? Atau sebenarnya dia hanya butuh waktu lebih lama untuk memahami tim dan menerapkan strateginya? Bagaimana menurut kalian? Apakah sebaiknya Alex Pastoor yang menjadi pelatih utama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.